Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita lanjutkan hari ini kita sudah masuk di pertemuan kelima, ya, materi kelima dengan judul materi kita hari ini yaitu mapping penelitian dan cara bagaimana mensitasi melalui Mendeley. Ya, mata kuliah seminar manajemen. Dosen pengampu Dr. Khalidul Khalid SC, SHMH, tim teaching. Baik, kepada mahasiswa semua, ya, untuk dapat bisa memperhatikan materi kita yang kelima pada hari ini. Yang pertama perlu dibahas yaitu capaian pembelajaran ya sesuai dengan pertemuan kita pada hari ini, yaitu bagaimana mahasiswa itu mampu mensitasi ya mensintesis hasil penelitian terdahulu untuk menentukan celah penelitian ya eh, research gap ya dalam dan posisi keilmuan dalam kajian manajemen. Baik, kita masuk urgensi mapping penelitian terdahulu. Apa pentingnya kita membahas materi ini ya tentang mapping penelitian terdahulu? Yang pertama, mapping penelitian terdahulu itu untuk menjadi langkah awal yang krusial, ya, menjadi langkah awal yang krusial untuk memahami landscape penelitian atau research landscape, mengidentifikasi tren serta menemukan kesenjangan penelitian, ya, research gap-nya yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan sebuah masalah dalam penelitian. Yang kedua, kita membahas mapping penelitian terdahulu dalam ilmu manajemen tidak hanya ya tidak hanya eh, sekedar mengumpulkan sebuah referensi-referensi ya tetapi juga bagaimana kita bisa melibatkan proses ya, dalam analisis kritis terhadap berbagai studi yang relevan. Nah, penelitian terdahulu ini merupakan fondasi utama dalam membangun kerangka konseptual dan teoritis. Setiap kajian ilmiah tidak berdiri secara independen, melainkan merupakan bagian dari akumulasi pengetahuan yang terus berkembang. Nah, teknik mapping dapat dilakukan melalui tabel matriks literatur atau literatur matriks, peta konsep atau konseptual mapping, maupun analisis bibliometrik menggunakan perangkat seperti FUS Viewer. Ya, pendekatan ini sangat relevan dalam kajian manajemen kontemporer yang seringkali melibatkan berbagai perspektif teoris dan metodologis. Kemudian teknik metrik literatur atau literatur metrik ini dalam peta konsep konseptual mapping, ya, kemudian menggunakan perangkat post viewer, ya, menggunakan perangkat-perangkat lainnya juga bisa, ya, untuk kita mengetahui, ya, apakah kita menggunakan nanti Smart PLS, ya, SEMPLS, SPSS dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah perangkat-perangkat nanti mungkin sebagai metrik literatur kita ya. Kemudian kita membahas apa yang dimaksud dengan Mendeley. Ya, Mendeley ini adalah sebuah perangkat lunak manajemen dalam referensi, ya, referensi manager yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengorganisasi, serta mensitasi sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, buku, proceeding, dan lapor-laporan penelitian atau dari hasil-hasil penelitian. Ya, ini Mendeley ini juga berfungsi sebagai academic social network
yang memungkinkan peneliti berbagi referensi dan berkolaborasi dalam kegiatan ilmiah. Apa fungsi dalam mapping penelitian terdahulu? Nah, mapping penelitian dahulu atau literatur mapping adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis penelitian yang relevan untuk menemukan riset gap atau posisi penelitian yang akan kita lakukan. Nah, fungsi strategi Mendeley dalam yang pertama adalah pengelolaan dan klasifikasi literatur. Ya, Mendeley ini memungkinkan peneliti yang pertama bisa mengelompokkan artikel berdasarkan tema, variabel, metode, atau tahun-tahun publikasi. Kedua, bisa memberikan tags ya dan folders untuk memudahkan pengelompokan studi-studi yang terdahulu. Yang ketiga, bagaimana menyusun database literatur secara sistematis. Nah, hal ini sangat penting ya dalam proses sebuah mapping untuk melihat pola penelitian kita secara terstruktur. Nah, yang kedua, ini membantu mengidentifikasi sebuah riset gap. Dengan mengorganisasi literatur peneliti dapat yang pertama mengidentifikasi apa topik yang sudah atau banyak yang sudah diteliti. Yang kedua, bagaimana menemukan area yang masih minim kajian. Yang ketiga, bagaimana membandingkan pendekatan metodologis antar penelitian. Nah, fitur pencarian dan filter dalam Mendeley memudahkan analisis tren penelitian secara tepat dan akurat. Nah, yang ketiga, annotation dan analisis isi artikel. Nah, Mendeley ini menyediakan fitur highlight dan notes pada file PDF, sehingga peneliti dapat pertama bisa melakukan atau menandai bagian penting teori dan metode serta hasilnya. Kemudian menulis ringkasan atau kritik terhadap artikel. Nah, berikutnya bisa menyusun sintesis literatur. Nah, fungsi ini mendukung proses yang disebut dengan critical review dalam mapping penelitian terdahulu. Nah, yang keempat, integrasi sitasi dalam penulisan ilmiah. Ya, Mendeley ini terintegrasi dengan Microsoft Word sehingga yang pertama bisa memungkinkan sitasi dapat dilakukan secara otomatis, ya. Kemudian daftar pustaka tersusun secara sistematis. Dan yang ketiga bisa meminimalisasi kesalahan penulisan sebuah referensi. Nah, hal ini penting dalam menyusun bagian tinjauan pustaka yang berbasis pada mapping penelitian terdahulu. Nah, kemudian Mendeley tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengorganisasi referensi, tetapi juga menyediakan fitur untuk mensitasi secara otomatis dalam berbagai gaya sitasi seperti apa, Harvard, dan Chicago. Penggunaan Mendeley dapat membantu peneliti dalam menghindari kesalahan teknis dalam penulisan sitasi serta meningkatkan efisiensi dalam penyusunan daftar pustaka. Nah, perannya dalam mapping penelitian terdahulu ini bisa mencakup tentang organisasional atau organizing knowledge ya, mengelompokkan literatur-literatur. Kemudian analyzing knowledge, mengkaji dan membandingkan sebuah penelitian. Kemudian synthesizing knowledge, menyusun kerangka teori dan riset gap-nya. Yang keempat, referencing knowledge. Ini memastikan akurasi sitasi. Kemudian, cara mapping penelitian, terdahulu atau literatur mapping. Yang pertama ya, menentukan topik dan kata kunci. Nah, ini bagaimana kita bisa merumuskan fokus penelitian secara spesifik. Dari topik yang kita pilih, ya, turunkan kata kunci utama. Ya, contohnya, Green Human Resource Management.
sustainable business strategy, digital transformation in public sector. Nah, ini gunakan kata-kata kunci ini saat menelusuri database seperti Google Scholar, ya, Science Direct, dan sebagainya. Nah, kemudian mengumpulkan artikel ilmiah yang relevan di bidang ilmu manajemen, yaitu ambil minimal 15 sampai dengan 30 artikel jurnal yang bereputasi, ya, contohnya Scopus, WOS. Kemudian prioritaskan publikasi 5 sampai 10 tahun terakhir dan kemudian unduh artikel dalam format-format PDF. Nah, yang berikutnya, bagaimana membuat metrik literatur yang berfungsi untuk mengidentifikasi pola penelitian, membandingkan metode, dan menemukan inkonsistensi hasil. Nah, yang berikutnya, bagaimana tujuan mapping adalah untuk menghasilkan empirical gap, yaitu hasil penelitian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, dan metode yang belum beragam. Nah, ini sebuah contoh table mapping penelitian terdahulu. Ya, bisa dilihat, eh, itu ada nomor, nama, judul penelitian, tahun, fokus penelitian, ada metode, apakah dia kualitatif, apakah kuantitatif, hasil temuan, ya, perbedaan dengan penelitian ini. Nah, ini bisa kita mapping penelitian-penelitian terdahulu. Kita bisa searching judul-judul penelitian-penelitian, tahunnya segala macam, kemudian fokus penelitiannya apa, nah metodenya apa, hasil temuannya apa, perbedaannya di mana dari penelitian terdahulu dengan yang rencana kita laksanakan. Nah, ini bisa dilihat contoh di dalam slide PPT ini, ya. Kemudian, bagaimana cara kita mensitasi menggunakan Mendeley? Ya, instalasi dan setup. Yang pertama, download Mendeley, ya, di https://mendeley.com. Install Mendeley, ya, di desktop atau French Manager, kemudian plugin Word, MS Word atau citasin plugin, ya, buat akun dan login. Nah, ini ada contoh yang sudah diberikan, tahapan-tahapannya sudah dikasih tahu, nanti bisa dicoba, ya. Berikutnya, cara input referensi ke Mendeley. Bagaimana? Yang pertama caranya adalah import file PDF tadi, ya, drag drop file PDF ke Mendeley. Kemudian metadata akan terisi secara otomatis. Ya, ini bisa dicek ulang. Kemudian cara kedua, add entry manual. Bisa klik add entry manual, isi penulisnya, tahun, judul, jurnal apa. Kemudian cara yang ketiga, bisa import dari database, ya, ekspor dari Google Scholar atau Science Direct. Nah, ini tahapan atau cara bagaimana kita bisa menginput sebuah referensi ke Mendeley. Nah, berikutnya, mengelola referensi, ya. Yang mengelola referensi ini buat foldernya sesuai dengan topik penelitian, beri tag, ya, misalnya GHRM atau sustainability. Gunakan fitur highlight dan notes, ya. Nah, cara citasi di Microsoft Word ini, ya, buka Word, ya, klik tab reference, insert citation-nya, kemudian pilih referensi dari Mendeley, citasi otomatis muncul. Ya, contoh, ya, ada AP Style, ya, Smith 2021. Nanti bisa dicoba, ya. Kemudian daftar pustaka otomatis dengan mengklik insert bibliografinya dan kemudian daftar pustaka akan muncul otomatis, ya, dan terformat. Nah, bagaimana mengganti gaya citasi melalui pilih style apa, harfa jika kemudian bisa diubah kapan saja tanpa diedit manual. Baik, kita lanjut. Nah, untuk lebih jelas, ya, dalam penggunaan Mendeley dapat dilihat dari link di bawah ini. Ya, nanti bisa dicoba, ya. Nah, ini bisa diklik linknya. Nah, ini bisa dicoba untuk lebih jelas, ya, dalam penggunaan Mendeley dapat dilihat dari link ini bisa dipraktekkan, ya. Nah, berikutnya, nah, mapping penelitian terdahulu dan penggunaan Mendeley merupakan sebuah keterampilan inti dalam penelitian-penelitian, khususnya penelitian manajemen. Nah, mapping membantu, ya, peneliti
memahami posisi penelitian dalam landscape ilmiah. Sementara Mendeley memastikan prosesnya sitasi dilakukan secara sistematis, oke, efisien, dan sesuai dengan standar akademik. Nah, integrasi keduanya ini akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga kredibel dan bebas dari kesalahan-kesalahan atau kesalahan teknis dalam mensitasi. Nah, selanjutnya dari pembahasan-pembahasan kita yang sudah diberikan di awal, nah tentunya mungkin banyak hal-hal yang perlu didiskusikan ya. Nanti bisa kita praktekkan kembali bagaimana cara-cara kita bisa mensitasi dengan menggunakan Mendeley sehingga hasil dari ya bisa kredibel. Nah, nah sebenarnya dari kesimpulan pembahasan dari materi kelima ya atau pertemuan kelima ini, mapping literatur ini adalah menentukan kualitas proposal. Ya, research gap adalah inti novelty dari sebuah penelitian. Kemudian Mendeley ini meningkatkan efisiensi dan akurasi sitasi akademik. Ya, ini secara ilmiah. Nah, kemudian untuk bisa lebih paham ya, memahami, maka disiapkan ada latihan ya atau soal. Anda diberikan tugas bagaimana Anda bisa kumpulkan minimal 15 artikel yang relevan. Kemudian buat tabel sintesis literaturnya, kemudian identifikasi saja 3 sampai dengan 5 riset gap-nya. Nah, praktek sitasi ini otomatis ya, menggunakan Mendeley. Jadi bisa Anda coba ya di rumah ya. Ini ada tugas yang diberikan sehingga nanti hasilnya harus dipraktekkan ya. Nah, jika dipraktekkan maka kita akan tahu mana kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan kita bahas lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya dari soal-soal yang sudah diberikan ini. Nah, nah perlu kita sedikit mengulang ya bahwasannya pentingnya materi yang kelima ini dalam pembahasan ini sesuai dengan capai pembelajaran bagaimana mahasiswa mampu mensintesis hasil penelitian terdahulu untuk menentukan celah penelitian atau research gap dan posisi keilmuan dalam kajian manajemen atau ilmu manajemen. Nah, jadi ini bisa dicoba ya. Eh, Harapannya bisa jauh lebih baik. Ya, bisa kita diskusikan kembali lagi nanti. Yang penting dicoba dulu apa materi tentang pertemuan kelima ini. Nanti kita bisa terus melakukan monitoring-monitoring ya. Nah ini perhatikan ya contoh-contoh tabel mapping terdahulu ya. Nah ini bagaimana caranya tadi ya. Contoh bagaimana mensitasi. Nah, ini pastikan ya Anda klik ya, yang warna biru itu, atau Anda buat diketik di internet, ya dari Google bisa, nah sehingga bisa masuk, ya, bisa mendownload tentang hasilnya ini. Baik, itu saja pertemuan perkuliahan kita yang kelima, atau materi kelima dalam pertemuan kelima ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.